Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi hari ini tentang data distribusi frekuensi. Ini merupakan materi akhir sebelum kita nantinya akan melaksanakan ulangan harian kedua. Jadi di bab statistika ini saya membagi menjadi dua bagian. Yang pertama saya membahas tentang data tunggal terlebih dahulu sebagai review untuk materi statistika yang pernah kamu pelajari di SMP, sekaligus sebagai materi prasyarat kamu untuk melanjutkan nanti pada pembahasan statistika dengan data distribusi frekuensi ya. Jadi sebagai materi terakhir sebelum ulangan harian 2, dan ini juga sebagai awal mula kamu nantinya memasuki bagian kedua dari bab statistika ini. Jadi nantinya ulangan harian sampai materi yang saya sajikan pada topik kali ini ya. Nah, data distribusi frekuensi itu penjabarannya seperti tampilan di sini. Pertama, data tunggal. Data tunggal itu seperti yang kita bahas sebelumnya, datanya dibuat satu persatu seperti tampilan yang berada di sebelah kiri ya. Kalau di sini kamu perhatikan ada banyak sekali data. Ada 79, 49, ini juga masih acak, sampai terakhir ada 75. Ada sebanyak berapa ini? 2, 4, 6, 8, 8 kali 2, 4, 6, 8, 10, 8 kali 10, berarti ada 80. Ini ya. Kalau kita mau membuat jadi data distribusi frekuensi, maka nanti tampilannya bisa lebih sederhana seperti tabel yang berada di samping. Jadi kita membuat data ini berdasarkan dengan interval yang disajikan. Nilai dari data, nilai ujian dari 31 sampai 40 ada 2 orang. Nanti kita cari di sini gitu. Nilai 41 sampai 50 ada 3 orang dan seterusnya ya. Jadi pada topik kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengubah data tunggal yang ramai seperti ini menjadi data distribusi frekuensi yang lebih sederhana seperti tampilan di sebelah kanan. Oke. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Tujuannya untuk mempermudah kita dalam menentukan interval masing-masing ya. Kalaupun tidak dibuat dari yang terkecil sampai terbesar tidak masalah, asalkan nanti kita bisa mengupayakan agar pencacahan data tersebut tidak silap gitu ya. Jadi harus penuh dengan kehati-hatian dan kejelian. Selanjutnya kita menentukan nilai dari jangkauan data yang diperoleh dengan mencari selisih antara data terbesar dengan data terkecil, seperti yang pernah kita bahas di topik sebelumnya. Oke. Kemudian kita menentukan banyak kelas. Nah, dengan aturan sebagai berikut, ini sudah ketetapan ya. 1 tambah 3,3 log N. N-nya itu merupakan banyak data. Kemudian kita menentukan panjang kelas yang disimbolkan dengan C. Rumusnya adalah jangkauan dibagi dengan K ya, atau jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Berikutnya kita akan memasukkan data tunggal tadi ke dalam tabel dengan turus. Turus ini ingat lagi pelajaran statistika di kelas 6 SD, ilustrasinya seperti cara orang menghitung perolehan suara di suatu pilkada ataupun pemilu ya, yang menggunakan garis-garis yang dicoret gitu, seperti yang pakai anak lidi begitu ya. Oke. Tapi kalaupun nggak pakai turus nggak apa-apa gitu. Langsung aja kita ambil contoh, ini data yang tadi, ini masih acak kan datanya. Kalau mau kamu urutkan juga boleh, tapi di sini tidak saya urutkan. Kita mau cari langsung nilai terkecil dan nilai terbesarnya. Jadi nilai terbesarnya adalah 99. Kalau kamu nanti lihat di sini ya, ada nilai paling besar yang termuat dari data ini adalah 99. Sedangkan nilai terkecilnya, ini ya kalau mau saya tunjukkan, ini nilai terbesarnya 99. Dan nilai terkecilnya di sini nanti adalah ini 99. Nilai terkecilnya kita lihat adalah 35. Oke. Nah, tinggal kamu nanti cari di sini mana nilai 35 ini setelah sebelumnya saya pelajari dan kemudian saya hitung masing-masing ya. Nah, ini dia nilai terkecilnya gitu. Oke. Berikutnya kita akan mencari jangkauan dengan cara mengurangi data terbesar yaitu 99 dikurang dengan 35, hasilnya adalah 64. Banyak data ada 80 seperti tadi. Banyak kelas 1 tambah 3,3 log N. Jadi N-nya merupakan banyak data ya, ada 80. 1 tambah 3,3 dikali 1,903 dijumlahkan menjadi 7,28. Kita bulatkan ke 7, kadang juga boleh ke 8 ya.
nggak masalah itu apakah pembulatannya ke bawah atau ke atas, nanti akan memberikan bisa juga sama-sama membuat tabel distribusi frekuensinya. Panjang kelas berarti tadi jangkauan dibagi dengan banyak kelas 64/7, hasilnya adalah 9,14. Saya bulatkan menjadi 10. Oke. Ilustrasinya begini. Nah, tadi datanya ada 30 berapa tadi? Nilai paling kecilnya adalah 35 ya, paling besarnya adalah 99. Jadi kita buat di sini nilai paling kecilnya 35 yang ini. Oke, kemudian panjang kelasnya itu adalah 10, yang ini 10 tadi. Nah, 35 kemudian kita mau buat pada baris pertama ini memuat 10 data. Jadi 35 termasuk, kita hitung sebanyak 10 data, berarti sampai dengan 44. Jangan dibuat begini ya, 35 tambah 10 berarti 45, salah. Kenapa? Karena 35-nya harus diikut sertakan dalam perhitungan. Boleh kamu buat jadi 35 ditambah dengan 9, bukan ditambah dengan 10, supaya 35-nya tetap ikut serta di dalam interval nilai tersebut. Jadi kita buat 35 sampai 44. Berikutnya, setelah 44 kita sambung kemari, berarti 45, kemudian tambahkan 9 lagi, atau karena dihitung manual 45, 10 data yang termuat di sini ikutlah dia sampai 54. Kemudian 55 sampai 64. Kalau kamu perhatikan di sini berpola ya. Kita lihat sini 35 sampai 44, 45 sampai 54, 55 sampai 64 dan seterusnya. 65 sampai 74, 75 sampai 84, 95 sampai 94, 85 sampai 94, kemudian 95 sampai 104 ya. Nah, ini saya ada buat dua jenis tabel distribusi frekuensi tergantung yang mana yang kamu gunakan nantinya. Oke. Nah, kita lihat hitung di sini. Ini dari mana angka-angka ini diperoleh? Kita cek satu persatu dari sini. Nilai 35 sampai 44. Nah, ini sudah saya tandain. Carilah di sini nilai-nilai yang masuk dalam interval dari 35 sampai 44. Inilah angkanya. Ada 35, 38, 43. Hanya itu saja ya. Jadi ada 3 data. Kemudian yang memuat nilai 45 sampai 54. Jadi inilah dia. 45 sampai 54 saya ikut sertakan 49, 48 dan 51 sebanyak 3 data. Kemudian 55 sampai 64. Nah, ini dia ya. Ada 1 2 3 6 ada 8 ya. Nanti disilakan dicek dan dipelajari kembali. 65 sampai 74 ada 21 data yang di warna kuning. 75 sampai 84 ya ada 21 data juga. 85 sampai 94 ada 20 data dan 95 sampai 104 ada 4. Kenapa di sini yang 104 tidak ada tapi kita libatkan? Karena tadi dia masuk ke dalam hitungan panjang kelas ya, yang kita mulai dari 35 paling kecil sehingga di sini sampai dengan 104. Nah, kamu dalam hal ini boleh sedikit memodifikasi tabel distribusi frekuensinya karena tadi nilai ujian itu kan paling tingginya 100, jadi boleh kamu ubah supaya dia tidak sampai 104, artinya yang nilai minimumnya jangan kita buat 35, tapi di bawah 35. Kira-kira tampilannya sebagai berikut. Ini datanya. Nah, di sini saya buat. Jadi supaya di sini 100 dan panjang kelasnya tetap 10, berarti saya buat di sini pengurangannya 9 ya, karena 91-nya kan harus ikut. Sehingga kalau kita lihat ini kan dia tadi punya pola 91 100, 81 90 dan seterusnya sampai yang awal tadi kan 35. Kalau kamu perhatikan di data yang pertama saya berikan di tabel yang pertama itu mulai 35. Nah, sekarang karena kita mau membuat nilai maksimum yaitu harus 100 karena nilai ujian tidak lebih dari 100, berarti kita buat di sini kita kurangin. Jadi menghasilkan 31 sampai 40. Cara mencarinya, mencari frekuensi sama ya seperti tadi. Jadi 31 sampai 40 ada 2 data, 41 sampai 53 data, 51 sampai 60 ada 5 data, 60 sampai 70 ada 13 data, 71 sampai 80 ada 24 data, 81 sampai 90 ada 20 data dan terakhir 91 sampai 100 ada 12 data. Jadi total semua datanya adalah 80. Oke. Jadi tabel distribusi frekuensi ini sudah kita sesuaikan dengan konteks real ya,
bahwasanya nilai maksimum untuk nilai ujian itu adalah 100, sehingga yang 104 tadi kita kurangin, sehingga awalnya bukan lagi 35 melainkan 31. Bolehkah hal ini dilakukan di data distribusi frekuensi? Boleh ya. Oke. Nah, inilah gambaran yang tadi. Saya ambil yang terakhir saja supaya lebih jelas ya, 31 sampai 40. Di baris pertama ini kita sebut sebagai kelas ke-1. Oke, ini namanya kelas ke-1 atau interval kelas ke-1. Kemudian kelas yang kedua berarti 41 sampai 50 dengan frekuensinya 3. Banyak datanya ada 3. 51 sampai 60 adalah kelas ketiga. 61 sampai 70 adalah kelas keempat. 71 sampai 80 kelas 5 dan seterusnya. Di sini terdapat 7 kelas ya, dari kelas pertama sampai kelas ke-7. Oke. Nah, yang saya buat tanda seperti ini kita namakan sebagai batas bawah atau kita istilahkan saja simbolnya BB begitu ya. Buku lain mungkin menuliskannya dengan simbol yang berbeda, tapi dalam hal ini kita sepakati saja batas bawah namanya BB. Kemudian sebelah kanan adalah batas atas dan kita simbolkan dengan BA. Oke. Selanjutnya saya perkenalkan di sini ada istilah tepi atas. Jadi tepi atas itu rumusnya adalah BA atau batas atas tadi ditambah dengan 0,5. Oke. Sebagai contoh nih, kelas pertama batas atasnya adalah 40. Kalau mencari tepi atasnya berarti 40 ditambah 0,5 maka menghasilkan 40,5. Oke. Kelas kedua batas atasnya 50. Untuk mencari tepi atasnya berarti 50 ditambah dengan 0,5 hasil 50,5. Secara berkesinambungan terus sampai dengan 100. Dia punya pola ya, 60 jadi 60,5, 70,5, 80,5, 90,5 sampai 100,5. Oke. Selanjutnya ada istilah tepi bawah atau kita sepakati saja kita namakan simbolnya adalah TB. Rumusnya adalah batas bawah dikurang dengan 0,5. Contoh kelas pertama 31 sebagai batas bawahnya. Untuk mencari tepi bawah tinggal kita kurangkan 31 dikurang 0,5 maka hasilnya adalah 30,5. Kelas kedua batas bawahnya adalah 41, kita kurangi dengan 0,5 hasilnya adalah 40,5 dan seterusnya sampai 91. 91 dikurang dengan 0,5 hasilnya adalah 90,5. Oke. Baik. Demikian, sebelum saya akhiri ada tambahan ya dari sini. Kalau mencari panjang kelas atau C seperti yang tadi ya. Panjang kelas itu boleh dicari dengan rumus C, itu sama dengan rumusnya adalah nanti di PDF dan PowerPoint-nya saya ubah lagi ya. Tepi atas, kemudian ya kamu kurang dengan tepi bawah ya. Jadi panjang kelas diperoleh dengan mencari selisih antara tepi atas dengan tepi bawah. Contoh kita buat ya, tepi atasnya misalkan kita buat dari kelas yang pertama. Kelas yang pertama tadi kan 40 batas atas, jadi tepi atasnya adalah 40,5. Kemudian selanjutnya tepi bawahnya ya, dikurang, ini 40,5 agak jelek tulisannya. Tepi bawahnya berarti 31 dikurang setengah, maka hasilnya adalah 30,5 ya. 30,5 ini 5 ya. Nah, maka kita peroleh hasilnya nanti 40,5 dikurang 30,5 hasilnya adalah 10. Jadi sesuai dengan yang kita buat tadi. Oke. Boleh juga kalau kamu mau menghitung secara manual untuk nilai dari batas tepi atas dan tepi bawahnya untuk mendapatkan nilai dari panjang kelas dengan cara manual. Contohnya begini. 31 ke 40, kamu hitung dari 31 sampai 40 ada berapa angka? 31-nya ikut ya. Jadi 31, 32, 33 dan seterusnya sampai 40 itu banyak angkanya adalah 10 sehingga panjang kelasnya adalah 10. Boleh juga dengan menggunakan rumusan ini. Oke? Ya. Sekian materi hari ini, terima kasih atas perhatian kamu. Jika ada yang ingin ditanyakan, sampaikan di kolom komentar Edmodo atau bisa melalui personal chat di WhatsApp saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.